Saya yakin, sebagian besar dari kita yang berada di rentang usia 20-an, yang setiap hari bergelut dengan tangan waktu dan ekspektasi di industri yang serba cepat ini, sangat wajar dengan siklus kelelahan tersebut. Pertanyaannya, saat rasa jenuh itu sudah memuncak, kemana kita membuang sisa stres itu agar tidak berujung pada burnout yang merusak mental? Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kalian menonton video ini. Saya Nanda Prasetya Permana, seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang kesehariannya juga bergelut di tim kreatif. Bicara soal rutinitas di industri ini, coba angkat tangan. Siapa di sini yang pernah merasa isi kepala rasanya meledak setelah seharian menatap layar monitor, menghadapi brief yang terus berubah, dan memproses revisi visual tiada henti dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari ini, saya ingin menawarkan sebuah medium katarsis yang mungkin bagi sebagian orang terdengar terlalu bising, tapi nyatanya sangat menyembuhkan. Kita akan membahas bagaimana musik popang, khususnya dari band The Story So Far, bisa menjadi terapi alternatif yang membebaskan. Mungkin ada yang langsung skeptis dan berpikir, mendengarkan musik keras bukannya malah bikin emosi makin naik. Asumsi itu sangat wajar, tapi mari kita lihat faktanya. Sains justru membuktikan sebaliknya. Sebuah studi dari The University of Queensland pada tahun 2015 menemukan bahwa musik ekstrim termasuk punk dan hardcore tidak memicu kemarahan. Sebaliknya, tempo yang cepat dan distorsi yang tebal justru membantu pendengarnya memproses emosi negatif secara efektif, sehingga mereka merasa jauh lebih tenang dan fokus setelahnya. Lalu, mengapa harus The Story So Far? Kalau kita mengikuti perjalanan musik mereka, band ini menawarkan cerminan yang sangat relevan dengan fase kedewasaan kita saat ini. Biar kebayang ngenanya, coba kalian resapin lirik di track utama mereka deh. Proper Dose. Si Parker Cannon nyanyi gini, "Am I just going through the motion, or is this how I'll be? Barely focus anymore, there's the soul that I can see." Apa gue cuma ngejalanin rutinitas kosong ini? Atau emang bakal gini terus hidup gue? Gak bisa fokus lagi, cuma kekaburan yang bisa gue lihat. Lirik itu benar-benar motret kondisi kepala kita pas lagi stuck di jam 3 sore kan? Mengutip ulasan dari media musik NME, vokalis Parker Cannon telah mengubah arah narasi band ini. Di album awal mereka, liriknya mungkin dipenuhi amarah meledak-ledak khas remaja. Namun dengarkan album Proper Dose, aransemennya tetap agresif, tapi liriknya bertransformasi menjadi narasi tentang penerimaan diri, upaya menyembuhkan luka, dan bagaimana berkompromi dengan realitas hidup. Bukankah itu esensi dari fase pendewasaan yang sedang kita hadapi setiap hari di tempat kerja? Dan hal ini bukan sekadar teori. Fenomenanya sangat nyata di sekitar kita. Jurnalisme Vice Indonesia pernah menyoroti bagaimana acara-acara kolektif seperti Emo Night di berbagai kota besar kini dipenuhi oleh audiens pekerja kantoran. Mereka datang sepulang kerja, kadang masih memakai kemeja rapi atau membawa lanyard, lalu bernyanyi lepas bersama mendelegasikan beban pikiran mereka. Ruang-ruang bising ini telah beralih fungsi menjadi semacam ruang terapi massal, sebuah pelarian yang sangat valid dan sehat bagi generasi kita untuk merawat kewarasan. Kesimpulannya, merawat kesehatan mental di tengah tuntutan pekerjaan yang intens membutuhkan metode penyaluran yang tepat. Kita tidak harus selalu mencari ketenangan dalam kesunyian. Terkadang, ketenangan justru bisa ditemukan di tengah distorsi yang kencang. Jadi teman-teman, esok hari ketika deadline terasa mencekik dan layar monitor mulai membuat mata buram, jangan pernah merasa frustasi itu sendirian. Pasang headphone kalian, putar album Proper Dose dari The Story So Far, resapi liriknya, dan biarkan distorsinya mengambil alih sejenak beban pikiran kalian. Jadikan kebisingan itu sebagai terapi yang membuat kita siap menghadapi hari esok dengan kepala yang lebih ringan. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak Ivan selaku tutor pengampu mata kuliah public speaking ini. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, tetap semangat dan jaga kewarasan. Saya Nanda Prasetya Permana, pamit undur diri. Selamat berjuang kembali menghadapi hari, dan terima kasih.